Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sulistiantara dengan nomor induk mahasiswa 0451286692. Di sini saya akan mencoba mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah program berbasis perangkat bergerak, di mana tugas kali ini adalah diminta untuk membuat proyek baru untuk menampilkan data API dan nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari API online dengan nama seperti ini dan membuat untuk tampilan aplikasi mobile dengan menampilkan kolom rank, nama, simbol, dan harga dalam bentuk dolar seperti tampilan seperti ini. Di mana ini saya sudah sedikit mengerjakan dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, uh, saya mau mencoba mengerjakan untuk mendefinisikan dengan membuat file crypto TypeScript di mana data-data yang dari API ini, yang dari alat ini dibuat untuk diambil ID, simbol, dan ID stringnya, presentasi berubahnya dalam 20 jam, uh, dalam 20 jam, 1 jam atau 7 hari, harga plus bitcoinnya, capnya, nomornya, sebelumnya, terserah. Ini akan menjadi struktur dari data setiap koin kripto. Dan selanjutnya untuk menanyakan struktur respon utama, di mana akan dilakukan export interface dengan masuk ke koin flow respon, di mana berisi untuk data-data koin, data posisi nomornya dan waktunya. Makanya ditulis dengan tipe nomor. Selanjutnya untuk tampilan dibaca dengan script tampilan dari Ionic dengan import secara referensi kemudian dari view di import ada ion base, header, content, button, ion spinner, segment, simulation, closing icon, di mana akan dibuat state management variable. Karena referensi ini dibuat untuk membuat variabel yang reaktif apabila ada perubahan nilai atau isi dari Bitcoin itu akan naik turunnya akan otomatis dipelajari khusus di bagian koin tersebut. Makanya untuk koin diambil pesannya adalah dari koin diambil dari referensi terus dilakukan pemuatan data bersifat boolean, apakah statusnya Lodi itu bisa enggak, dan untuk mengadakan error message berupa string, di mana untuk ini juga dibuat untuk fitur referensi, di mana akan ditambahkan dengan menggunakan mata uang dolar dan untuk dikonversi dari rupiah atau dolar, di mana dipatok untuk teksnya strukturnya saya sesuaikan dengan currency yang bernama ini. Nah, juga dibuat untuk step untuk fitur filter harian, mana untuk filter dibuat untuk semua filter dibuat untuk naik turunnya diambil data-datanya seperti itu. Nanti untuk manajemen filter itu dilanjutkan dengan fungsi pengambilan data. Fungsi pengambilan data menggunakan konstan.
dengan fitur synchronize. Makanya untuk karena mengambil data maka SWOT-nya adalah berbeda dengan yang untuk melakukan lanjut variabel itu berupa files karena statusnya berhenti ketika tidak mengambil data. Karena ini bersifat aktif, makanya untuk mengambil data diambil dari api.coinlore.net API tickers. Apabila oke, apabila responnya tidak tidak sesuai dengan oke, maka itu mengambil data. Tapi apabila respon jalan, maka dia mengambil data. Begitu juga ketika ada error yang lain, ya bersifat kesalahan dari sistemnya server, maka akan muncul error seperti ini. Dan apabila sudah loading data, maka akan bisa fails. Tapi juga ini akan sesuai dengan import referensi komando tadi unwanted, maka akan dilakukan untuk melakukan fungsi flash crypto data secara otomatis saat dalam probability dengan unwanted. Maka akan melakukan flash crypto data atau mengambil data. Nah, ketika melakukan komputer variable turnya sudah terambil, maka akan dilakukan logika computed power file nilai Bitcoin atau kripto yang terupdate naik turun itu akan didasarkan oleh diamati dari koinnya, warna fitur harinya dan currency-nya apakah dia dari dolar atau enggak. Makanya juga ini diatur untuk pengendalian dan untuk data yang diambil dari berbayar tidak lebih dari 24 jam. Ditambah juga karena untuk berkaitan dengan nilai tukar, maka juga untuk format mata uang dari dolar ke Indonesia rupiah. Dan untuk melakukan secara default menggunakan dolar, makanya nilai awalnya menggunakan dolar Amerika dengan versi digital 2 dan untuk fractional digit menggunakan karena banyaknya nilai panjang. Untuk tampilan juga akan dilakukan menggunakan custom return, refresh button untuk editornya, jika untuk fitur selamanya dimasukkan ke dalam tombol-tombol apakah dalam bentuk US dollar atau in rupiah. Itu juga untuk dari developernya apakah menggunakan gen nanti akan tampil segmen value-nya adalah naik atau turun. Begitu juga ketika dilakukan apabila if loading open, maka akan diambil maka akan mengambil data dari lain. Makanya ketika pas kita loading nanti maka akan muncul tampilan tulisan API seperti ini. Nah, coba kita lakukan. Kita lakukan dengan folder crypto application, lalu kita masuk ke
bagian iklan server. Akan muncul dalam browser bahwa berada di port dan langsung muncul. Nah, nah pada panggilan pertama semua berada dalam nilai dolar untuk semuanya. Nanti ketika pas ketika di rupiah nilainya disesuaikan ketika nilai Bitcoin seperti ini, maka uh, ditentukan pas satu Bitcoin nilai seperti ini. Apakah nilai yang naik ataukah nilai yang turun itu tergantung dalam fitur-fitur atau pattern-pattern seperti ini. Ya, waktu juga ke bagian styleshop untuk memastikan untuk warnanya sesuai dengan penjelasan di bagian sini, bahwa untuk warnanya disesuaikan dengan tampilan seperti ini, warna kuning, terus warna hitam, dan tampilannya refresh di atas. Ini ditentukan bahwa headersnya menggunakan flag berada di tengah, terus untuk batangannya digunakan untuk border radius dan basingnya, termasuk dengan penggunaan font weight-nya dan text covernya. Untuk styling untuk fitur tambahannya juga ditentukan untuk background colornya, padding, dan margin button dan radiusnya. Untuk styling tabel utama berada untuk yang tabel ini ditentukan warna-warnanya kuning-kuning seperti ini, dan untuk menggunakan pada paling bawah digunakan crypto lencang. Juga untuk yang untuk menggunakan flex seperti ini untuk menyesuaikan bahwa pulsa berada di tengah dan tidak menyesuaikan space yang ada, termasuk di sini call text, level text, value text, loss value, dan untuk mencegah bahwa nama terlalu panjang, maka dibuat untuk name transcape untuk white space-nya, overflow-nya tidak lebih dari tampilan seperti ini. Jadi dapat dilihat untuk video ini perbandingannya seperti apa, yang turun seperti apa, dan dibagi untuk tampilan yang seperti ini. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon arahan dan kritiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.